Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajana ta'idal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, saudaraku sebangsa, seagama dan setanah air yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita telah mengetahuinya bersama bahwasanya pemuda adalah aset suatu bangsa, yang dimana mata masih tajam untuk memandang, tangan masih kuat untuk mengepal, kaki masih kuat untuk berjalan, wajah masih tampan rupawan, serta otak dan pikiran masih bisa berpikir dengan cemerlang. Merupakan sebuah kesempatan untuk terus menyebarkan kebaikan dan memposisikan diri sebagai teladan di setiap insan untuk menghidupkan agama Islam. Oleh karena itu, sebagai pemuda kita harus berperan, jangan baperan, berperan di media sosial, karena media sosial merupakan alat komunikasi, teknologi, dan juga merupakan alat informasi yang terus dievaluasi sampai hari ini yang terjadi di era globalisasi. Oleh karenanya, pemuda harus mengambil peran untuk berdakwah di media sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin uhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang maknanya dalam tafsir Syekh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia adalah umat terbaik yang Allah ciptakan. Oleh karenanya ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai umat manusia. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan tersebut bisa menyebarkan video dakwah di media sosial. Kebaikan tersebut bisa saling mengingatkan sesama umat Islam. Dan kebaikan tersebut bisa merupakan membuat konten-konten positif di media sosial untuk senantiasa dikonsumsi oleh setiap umat Islam. Lalu yang kedua, Allah melanjutkan lagi, wa tanhauna 'anil munkar, memberantas segala kemungkaran. Kemungkaran tersebut bisa berupa hoak. Kemungkaran tersebut bisa merupakan berita yang menghancurkan harkat dan martabat umat Islam. Oleh karenanya, kita maksimalkan kapasitas kita, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi kita untuk senantiasa melawan konten-konten negatif dengan konten-konten positif, sehingga nantinya konten-konten negatif akan dihindari oleh seluruh umat Islam. Lalu yang ketiga, Allah melanjutkan kembali, yaitu wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pemuda yang hidup di zaman sekarang, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga terus mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke masjid untuk beribadah, datang ke masjid untuk salat berjamaah, datang ke masjid untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang benar-benar iman, cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan juri yang saya ta'zimi, pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam bahasa India mengatakan bahwasanya Hajrat Muhammad Jikrisis Sofnopenon on the word, he feel no one but Allah. I can say this when I read that when I can sepenteren Malaysian sepenian seventerly. Yang dimana maknanya Muhammad ini emang orang hebat,
Muhammad ini emang orang besar, Muhammad ini emang orang yang paling terkenal di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad ini adalah orang hebat, walaupun Muhammad ini adalah orang besar, walaupun Muhammad ini adalah orang yang paling terkenal di dunia ini, he fear no one but Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan tersebut dikatakan oleh Mahatma Gandhi asli dari India. Mahatma Gandhi saja yang sekiranya bukan agama Islam, beliau tetap cinta dan taat kepada Rasul karena kagum dengan ketakutan dan juga ketakwaan Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya kita sebagai pemuda untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan juri yang saya ta'zimi, pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai ihtitam ataupun kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebagai pemuda kita harus berdakwah di media sosial karena hari ini terjadi arus globalisasi yang tidak dapat kita hindari dengan memperhatikan 3 hal yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.